Oke, halo sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Pasti kalian semua pernah melakukan suatu perkemahan pada zamannya sekolah ya guys ya, sekitaran kelas 10-an lah, yang masih disuruh aktif-aktifnya pada kegiatan pramuka. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yang dimana pernah viral pada tahun 2016 ya guys ya, tentang kesurupan massal yang terjadi di Yogyakarta ya guys ya. Tanpa basa-basi kita langsung aja gas ke. Kuwi wani moro maneh ana ning papan kene. Wah, musing kudune ora ning papan kene. Oke guys, film dibuka dengan seseorang pembina pramuka yang bernama Miko, di mana ia sedang diwawancari oleh seorang reporter yang menanyakan perihal kejadian kesurupan massal pada tahun 2016 yang menggemparkan Yogyakarta. Ini Rini, Mas. Kalau aja saya tahu bakalan sampai kayak gini, Mas. Oke guys, kemudian scene berpindah kepada tahun 2016, lebih tepatnya di salah satu SMA di Yogyakarta. Dan film pun akan berfokus kepada siswi yang bernama Rini. Ia merupakan siswi di salah satu SMA di Yogyakarta dan memiliki sebuah penyakit asma. Dan Rini pun mempunyai salah satu teman dekat bernama Naila. Di mana di sini Rini masih kelas 10 SMA ya guys ya, yang dimana akan diadakan salah satu kegiatan perkemahan. Kemudian Miko selaku ketua regu dan Heru selaku pembina pramuka pun sedang melakukan sortir tempat perkemahan yang akan diadakan oleh sekolah. Hingga film kemah terlolong pun baru saja dimulai. Kemudian scene memperlihatkan Miko dan Heru mendatangi sebuah rumah yang dimana rumah tersebut ialah milik Mbah Santoso, salah satu tetua di desa tersebut, dan kuncen di tempat perkemahan tersebut. Oh, Mbak. Tapi kami ini sudah tidak ada pilihan lain, Mbak. Di sini Mbah Santoso melarang tempat tersebut dijadikan area perkemahan, namun Heru dan Miko pun sedikit memaksa dan akhirnya disetujui oleh Mbah Santoso. Kemudian scene berpindah kepada sekolah di mana Miko dan pembina yang lain sedang menjelaskan tentang area perkemahan yang akan ia gunakan pada saat acara. Namun di sini Naila membaca sebuah artikel kelam yang menjelaskan tentang keangkeran area perkemahan tersebut. Sejak ada kesurupan massal tahun 2004, tempat ini diminta tutup sama warga sekitar. Di keesokan harinya mereka semua mengadakan simulasi barang bawaan apa saja yang harus dibawa di dalam perkemahan tersebut. Kamu kemah, kamu buka apotek. Kalau semua ini mendingan di rumah aja. Di sini kita mulai menemukan kejanggalan di mana semua siswa diharuskan untuk mengikuti pentas drama yang seluruh perannya ditentukan oleh waton atau bulan kelahiran mereka masing-masing. Wetonnya pas selain Kiki, itu kamu. Tanpa mencurigai apapun, Rini pun langsung mengiyakan usulan Mas Heru untuk menjadi pemain cadangan di acara drama tersebut. Dan di sini kita diberitahukan bahwa Rini dan Miko adalah teman dekat. Pada keesokan harinya, Miko bersama temannya menemui Mbah Sonto untuk melakukan penyucian tempat atau melakukan adat istiadat di daerah tersebut, atau menanamkan sebuah buhul agar tidak dapat diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ketika acara berlangsung. Namun di sini pada malam harinya Miko dengan gerak-gerik yang mencurigakan, entah apa yang ia ingin lakukan. Ia pun membongkar galian buhul dan memberikan beras kuning di daerah buhul tersebut. Kemudian hari perkemahan pun tiba. Semua siswa pun mendatangi area perkemahan tersebut. Dikarenakan tidak ada akses mobil, semua siswa pun harus berjalan kaki menuju area perkemahan. Tak lupa warga sekitar pun menyambut hangat kedatangan mereka semua. Namun pada saat di suatu jembatan, Rini pun merasa diperhatikan oleh seseorang. Namun akibat itu Rini pun mendapat teguran karena perjalanan mereka sempat terhenti akibat Rini saja. Sesampainya mereka di area perkemahan, mereka pun langsung mendirikan tenda. Dan tak lupa mereka pun berdoa menurut kepercayaannya masing-masing agar diberi keselamatan saat acara.
Siapakah sosok kebaya hijau tersebut yang membuat Rini sampai ketakutan seperti ini? Kemudian Rini dihampiri oleh Kiki yang tidak terima perannya akan digantikan oleh Rini. Kemudian scene berpindah kepada Lydia yang sedang menginstruksikan agar tidak mendirikan tenda di daerah tembang di daerah tersebut. Namun anehnya sudah ada terdapat tenda di daerah larangan tersebut. Ya namanya juga film horor Indonesia ya guys ya, nggak kepo nggak asik. Kemudian Lydia pun mengecek ke dalam tenda tersebut, bagaikan terkena kagebun scene. Seketika itu pun suasana di luar tenda berubah menjadi menyeramkan. Ia yang mendengarkan peringatan tersebut seketika panik dan histeris. Kemudian scene berpindah kepada Rini yang melihat seseorang berada di dalam tendanya. Ia pun langsung mengecek ke dalam tenda. Ketika Rini akan mengecek ke dalam tenda, Naila pun datang dan mengajak Rini untuk berkumpul di lapangan. Ono sing aneh dengan di sendang, Mik. Sendang. Moko yang melihat Lydia sangat ketakutan, ia langsung menyuruhnya untuk kembali ke kemah dan ia akan melanjutkan pekerjaan Lydia untuk melakukan atau menelusuri daerah-daerah yang akan digunakan untuk lintas alam. Namun di sini Moko terlihat menaburkan lagi beras kuning di daerah tersebut. Entah apa tujuan dari Moko hingga yang terjadi kemudian scene berpindah pada acara perlombaan yang diadakan di daerah perkemahan, di mana Regu Rini harus mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam perlombaan tersebut. Di sini Rini merasa bahwa ia adalah penyebab kekalahan demi kekalahan Regunya akibat fisiknya yang lemah. Namun teman-temannya pun menyemangatinya. Ketika Rini berada di toilet, ia melihat Kiki dan teman-temannya datang ke toilet. Gayane kowe bakal ganteni aku jadi Roro Putri. Rini yang bersembunyi pun mendengar seluruh percakapan teman-teman Kiki yang merendahkan dirinya akibat fisiknya yang lemah. Dan selesainya Kiki mengganti pembalut dengan sembarangnya ia membuang bekas pembalutnya di daerah tersebut. Tak lama dari itu Rini pun keluar dan menemukan sebuah cincin leontin berlian yang terdapat di daerah tersebut. Sebenarnya cincin apakah itu? Siapa yang memperhatikan Rini selama di perkemahan tersebut? Rini pun yang merasa ketakutan langsung berlari menghindari toilet. Kemudian selepas kejadian di toilet, di sini pun terlihat sebuah keanehan di mana Rini yang memiliki fisik yang kurang sehat dapat berlari dengan cepat saat perlombaan dimulai. Setelah perlombaan, kemudian Kak Chandra melihat hasil jepretan Rini. Namun nampak di belakang Rini ada sebuah sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Wis ngelakoni apa yang Mas suruh? Sampun Mas. Ternyata yang menyuruh Miko menabur beras kuning ialah Mas Heru. Entah apa maksud dari Mas Heru dan tujuannya menabur beras kuning tersebut. Namun kecurigaan bertambah ketika Mas Heru mengeluarkan kitab yang berbahasa Jawa kuno. Kemudian scene berpindah kepada para siswa yang akan melakukan lomba semapur, di mana Mahda yang akan mempraktekannya di atas jembatan. Namun keanehan pun terjadi di mana Mahda tidak menyampaikan apa yang sudah ditentukan oleh kakak-kakak senior. Dan yang terjadi semua orang di sana pun dibuat panik ketika Mahda terjun ke sungai seperti kucing yang punya nyawa 9. Dan ketika di perkemahan Mahda mengalami kerasukan. Entah setan apa yang merasukinya. Namun tak lama dari itu Rini pun merasakan sesuatu dan ia pun memutuskan untuk pergi ke tenda untuk beristirahat. Namun di tengah kesendiriannya Rini di dalam tenda, tiba-tiba di sisi lain Miko beserta pembina lainnya mendatangi kediaman Mbah Sonto untuk meminta bantuan. Keadaan di perkemahan pun semakin keos, ditambah Kiki dan Rini pun mengalami kerasukan juga. Dan ternyata di sini Rini dirasuki oleh sosok ratu penunggu wilayah perkemahan tersebut. Tak lama dari itu Mbah Sonto pun datang dan keadaan pun menjadi tenang seketika.
Dan ketika Baswanto sedang mengobati Magna, tiba-tiba yang terjadi... Kowe wani moro maneh ana ning papan kene. Wah, musing kudune ora ning papan kene. Melihat kondisinya semakin parah, Baswanto menyarankan membawa Rini dan Magna keluar dari desa tersebut. Namun ya namanya juga film horor ya guys ya, ada aja halangannya, jembatan putus lah. Kemudian Baswanto menyarankan Miko menjaga kedua temannya tersebut di daerah perkemahan. Sedangkan ia akan berjalan memutar untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. Kemudian Rini bersama Miko pun kembali ke perkemahan. Dan terlihat di perkemahan Mas Heru sedang membacakan sebuah mantra di depan Mahda yang sedang tidak sadarkan diri dan menaburkan beras kuning. Hingga yang terjadi... Sira kowe bocah kowe ana nang papan kono. Di tengah acara makan malam, terlihat Rini hanya melihat makanan dan tidak sedikit pun memakannya. Sedangkan Miko sedang kebingungan apakah akan melanjutkan acara atau tidak. Di sini keanehan pun terjadi lagi di mana Rini ingin makan jika diiringi oleh tarian. Kira kamu siapa? Setelah berkata tersebut, Lydia tiba-tiba muntah-muntah dan mengeluarkan banyak cacing dari mulutnya. Dan tak lama dari itu Lydia pun mulai menari. Dan sampai-sampai Lydia pun meminta pengampunan kepada Rini. Kemudian tak lama dari itu Mas Heru pun datang dan langsung menyadarkan Lydia. Kemudian pada tengah malam Naila meminta antar kepada Rini untuk ke toilet. Namun ketika Naila di toilet tiba-tiba bagaikan Panji petualang, Rini pun langsung menaklukkan ular tersebut. Sehingga ular tersebut tidak melukai Naila maupun Rini. Sementara di area perkemahan, Miko diminta oleh Heru untuk melanjutkan acara perkemahan tersebut. Dan ada pula sebagian senior yang menentang keputusan Miko beserta Heru. Kemudian tak lupa Miko menyebarkan lagi beras kuning di area perkemahan. Rin? Kemudian acara jerit malam pun dilakukan di area tersebut, di mana seluruh anggota kepramukaan memasuki hutan. Namun tanpa mereka sadari aktivitasnya sedang diawasi oleh beberapa makhluk halus seperti penjaga kerajaan. Dan ketika Kak Chandra melihat salah satu sosok tersebut, ia pun langsung panik dan berlari. Hingga tanpa mereka sadari Rini tertinggal di area belakang dan seperti ditarik masuk ke dunia lain. Kemudian Kak Chandra beserta yang lainnya pun menyadari bahwa Rini tertinggal di belakang. Dikarenakan film horor, mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari Rini dan yang terjadi... Kak Chandra yang tidak sengaja melintas melewati sandang melihat Mas Heru yang sedang bertapa dan dililit ular besar. Sedangkan di area perkemahan, Naila beserta anak-anak lainnya mulai kerasukan secara massal. Keadaan di sana pun mulai chaos, di mana Baswanto pun tidak datang-datang. Kemudian Miko dan yang lain pun mulai menenangkan seluruh anggota kepramukaan yang kerasukan tersebut. Sementara itu Mas Heru masih saja bertapa di tempat sendang. Sementara itu Rini diajak oleh Nyi Ratu dan menerangkan bahwa ia harus menjaga cincinnya dari orang-orang jahat yang ingin menginginkannya. Sementara itu di daerah perkemahan seluruh murid mulai kerasukan satu persatu. Di sisi lain Miko beserta Kak Chandra sedang mencari Rini yang menghilang di hutan. Namun mereka tak luput mendapatkan serangan dari hantu-hantu penjaga. Sehingga Chandra memutuskan untuk membawa teman-temannya yang terluka kembali ke perkemahan, serta Miko yang akan melanjutkan pencariannya sendiri. Di dunia lain, Rini diberitahu bahwa ratu tersebut dibunuh oleh pangeran yang akan menikahinya. Kemudian Chandra menerangkan bahwa ia melihat
Mas Heru yang sedang bertapa dan dililit ular besar di sandang. Namun ketika Mbak Sonto memeriksanya, ia malahan melihat beras kuning yang sudah tertabur di daerah sandang, di mana beras kuning dipercayai yaitu untuk memanggil seluruh makhluk halus yang ada di daerah tersebut. Persembahan akan ada sesaji. Sementara itu, Miko yang sedang dikejar-kejar oleh setan penjaga di hutan tersebut. Ketika Miko hampir tertangkap oleh setan pengawal tersebut, ia pun seketika melemparkan sisa beras kuning ke daerah lain yang berhasil memancing perhatian dari setan tersebut. Di dunia lain, Rini disuruh untuk menjaga cincin dari ratu tersebut. Bakal gawe awakmu iso ngendalike kabeh makhluk. Tak lama dari itu, Heru pun berhasil menyusul Rini ke dunia lain. Dan ia pun berjanji akan melakukan sebuah ritual yang akan membalaskan dendam ratu tersebut kepada pangeran yang sudah membunuhnya. Di sini terkuak maksud utama dari Mas Heru mengajak perkemahan di tempat tersebut, di mana ia akan melakukan sesajen yang akan ditukar oleh batu sakti milik ratu tersebut. Sesajen tersebut berbentuk sebuah drama yang akan membalaskan dendam ratu di masa lalu. Setelah seluruh persiapan siap, Mas Heru pun memulai pentas seninya, di mana ia menjadikan seluruh siswa sebagai aktor atau wayangnya. Dan pementasan drama pun berjalan dengan lancar semestinya. Hingga pada saat Rini telah menusuk dada dari Kamiko yang sebagai simbol pembalasan dendam ratu kepada pangerannya. Kemudian Heru pun langsung meminta batu cincin yang dimiliki oleh ratu tersebut. Dan ternyata batu cincin tersebut sudah berada di tangan Rini. Hingga yang terjadi, kemudian Rini pun berlari dan ia pun membuang batu tersebut ke dalam api unggun dan batu tersebut pun harus terbakar. Sehingga di sini ratu pun berterima kasih dan berjanji akan melindungi badan Rini dari segala apapun bahaya yang mengancamnya, termasuk bahaya-bahaya seperti santet atau kejahatan goib lainnya. Kemudian di keesokan paginya mereka pun langsung berkemas dan meninggalkan tempat tersebut. Tak lupa mereka pun menjalani acara penyucian dari arwah-arwah yang berada di tempat tersebut. Lalu kemudian scene pun berpindah kepada tahun 2024, di mana Rini dan Miko pun sering mengunjungi daerah perkemahan tersebut untuk menghargai keberadaan ratu yang berada di tubuh Rini sekarang. Dan film pun selesai, ending yang sangat membagongkan. Bagaimana kisahnya, sangat menyeramkan bukan? Dimana kegiatan yang harusnya berisi tentang canda tawa dan kegembiraan yang harus berubah menjadi sebuah malapetaka yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bersikap sembrono di tempat-tempat yang dianggap keramat. Oke guys, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan bersikap sembrono di tempat orang ya guys ya, dan harus menghargai adat istiadat di tempat tersebut ya guys ya. Dan jika kalian senang dengan isi konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys ya. Gua Krisna, gua pamit, bye bye.